Kita akan simak informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Salah satu musuh para investor adalah resesi. Mereka mesti memutar otak untuk memastikan asetnya tidak tergerus nilainya. Penulis buku terpopuler Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, kini menyarankan kalangan investor untuk memburu perak karena harganya masih murah ketimbang emas yang sudah mahal. Editor pelaksana blog Skyfall Gold dan pembawa acara Friday Gold Wrap Podcast dan seri wawancara It's Your Dime, Michael Maharey termasuk salah satu yang mengulas saran Kiyosaki. Maharey mengatakan Kiyosaki meramalkan bahwa dolar Amerika Serikat pada akhirnya akan jatuh ketika Bank Sentral Amerika Serikat The Fed menyerah pada inflasi. Kondisi ini dinilai akan terjadi lebih cepat daripada prediksi. Ia melanjutkan emas dan perak keduanya terjual dalam beberapa bulan terakhir berdasarkan gagasan bahwa Federal Reserve akan memenangkan perjuangannya melawan inflasi. Tapi Maharey memiliki rally singkat di kedua logam tersebut setelah Bank of England menyerah pada inflasi dan berputar kembali untuk kehilangan kebijakan moneter untuk menyelamatkan sistem pensiunnya. Agar mendapatkan keuntungan dari kejatuhan dolar Amerika Serikat, Kiyosaki mengatakan dia membeli lebih banyak lagi perak. Kiyosaki memproyeksikan harga perak akan naik di kisaran 100 dolar Amerika Serikat hingga 500 dolar Amerika Serikat dalam dekade ini. Pemirsa, kita beralih ke informasi terpopuler yang kedua, di mana perang dagang yang ditabuh oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump memanas. Kini ramai-ramai sekutu Washington melawan dan mengumumkan tindakan balasan ke Trump. Hal ini terkait dengan impor baja dan aluminium yang mulai berlaku 12 Maret kemarin, di mana Amerika Serikat memberlakukan pungutan 25% tanpa pandang bulu, meluas dari targetnya semula Kanada, Meksiko, dan juga China. Uni Eropa misalnya dengan cepat meluncurkan tarif balasan yang memukul sekitar 28 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 460 triliun rupiah barang Amerika Serikat secara bertahap. Kebijakan akan berlaku mulai bulan April. Sementara Kanada mengumumkan pungutan tambahan atas 20,7 miliar dolar Amerika Serikat produk dari Amerika per hari ini, di mana negeri tersebut sangat terekspos dengan pungutan Trump yang diyakini memukul barang mulai dari komputer hingga peralatan olahraga. Di sisi lain, tetangga Indonesia, PM Australia Anthony Albanese juga mengecam tarif Trump, di mana sebelumnya Trump memberikan indikasi bahwa tarif ini tak akan diterapkan kepada Australia lantaran neraca dagang keduanya, Amerika Serikat mencetak surplus. Pemirsa, kita beralih ke informasi yang ketiga, di mana pemerintah Rusia buka suara soal persetujuan Ukraina untuk melanjutkan pembicaraan gencatan senjata dengan pihak Moskow setelah mendapatkan tekanan dari Amerika Serikat. Pandangan Rusia ini langsung disampaikan juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov. Peskov mengatakan Moskow perlu mendengar lebih banyak rincian tentang rencana tersebut dari negosiator Amerika Serikat. Baru setelahnya negeri ini dapat sepenuhnya memutuskan apakah perjanjian gencatan senjata yang diusulkan dapat diterima atau tidak. Lebih lanjut, Peskov mengisyaratkan Moskow tidak mengesampingkan panggilan telepon antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Donald Trump mengenai masalah tersebut. Jika kebutuhan seperti ini muncul, tegasnya hal tersebut pasti akan diatur dengan sangat cepat. Sebelumnya pembicaraan antara pejabat Amerika Serikat dengan Ukraina di Arab Saudi pada hari Selasa berakhir dengan Ukraina menyetujui gencatan senjata langsung selama 30 hari yang dinegosiasikan oleh Amerika Serikat, di mana Kiev berharap bahwa Rusia juga harus menerima tindakan tersebut. Dua lembaga independen, yakni Tufreland dan juga Surveyor Indonesia, sudah melaksanakan uji kualitas produk bahan bakar minyak milik Pertamina di beberapa SPBU. Hasilnya, kualitas produk BBM Pertamina sesuai dengan spesifikasi atau standar. Presiden Direktur Tufreland, Nyoman Susila, menyampaikan pihaknya merupakan lembaga audit
yang ditunjuk oleh PT Pertamina Patraniaga untuk melaksanakan kegiatan pengecekan fasilitas SPBU. Adapun pihaknya sudah melaksanakan pengecekan di 2 SPBU. Sesuai dengan penunjukan, TAF Raylan melaksanakan pengecekan kualitas dan kuantitas. Untuk aspek kualitas, parameter pengecekannya adalah pengecekan densitas. Sementara untuk parameter kuantitas yang dicek adalah kesesuaian volume. Berdasarkan hasil cek yang TAF Raylan laksanakan, khususnya di 2 SPBU tersebut, hasil pengecekannya sudah sesuai dengan referensi yang telah ditetapkan oleh Pertamina atau dianggap sudah masuk toleransi. Sementara itu, Muhammad Hairudin yang merupakan VP Divisi Bisnis Strategis Oil Gas Renewable Energy PT Surveyor Indonesia juga sudah melakukan uji sampling terhadap 3 parameter terkait dengan densitas, temperatur, dan warna untuk produk BBM Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo di 2 SPBU. Dari hasil pengujian yang dilaksanakan terhadap 3 parameter ini, hasil masih dalam rentang batasan mutu sesuai dengan peraturan Dirjen Migas yang terkait nomor 486 dan nomor 110.